Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan membahas tema komunitas yang berkualitas dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47, demikian firman Tuhan. Dan mereka disukai banyak orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dengan beberapa rekan dari gereja melakukan perjalanan mission trip ke suatu daerah desa kecil di Jawa Timur ini. Menarik karena tim yang terdiri dari 15 orang ini berasal dari orang-orang lintas generasi, saudara. Dari anak-anak, pemuda, young couple, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai usiawan, mereka terlibat. Susah nggak sih ngordinasi lintas komisi dan lintas usia seperti ini? Nah saudara, ajaibnya saya dan beberapa rekan PIC tidak mengalami kesulitan. Bahkan pada malam evaluasi ketika kami menceritakan apa yang menjadi kesan kami, saya sampai pada sebuah kesimpulan kompak, saling backup, dan sukacita kami rasakan dalam masa persiapan ataupun pelayanan yang dijalankan. Tetapi saudara, di atas itu semua ada satu hal yang saya syukuri. Rekan ULB yang kami kunjungi memberikan testimoni bahwa warga yang dengan mereka kami berinteraksi sangat senang dan diberkati dengan kehadiran kami. Para warga mengungkapkan bahwa tim dari Surabaya nggak canggung, bisa membaur, bisa jadi pendengar, nggak mendominasi, bisa ngobrol, bisa tertawa bareng. Dan ini dilakukan oleh setiap peserta dari jenjang usia. Yes, saya mengaminkan respon ini karena saya memang melihat, saudara, bagaimana rekan-rekan di lapangan mau turun dan terjadi obrolan-obrolan yang sangat cair. Bahkan salah satu rekan ngobrol dengan seorang pemuka agama dari desa ini sekitar 1 jam. Saya nanya, ngomong apa pak? Oh macam-macam Pak Andreas. Saya pun bertanya lagi sampai beritakan kabar baik. Lalu bapak ini menjawab, prinsip-prinsipnya saya share pak. Tentang anugerah, tentang Tuhan lain memberikan keselamatan, bukan usaha manusia. Wah saudara, mendengar ini saya sangat bersyukur. Nah, melihat bagaimana warga dapat merasakan kehangatan kasih dari tim kami ini, saya jadi teringat, bukankah Tuhan pada masa gereja mula-mula juga pernah bekerja memakai komunitas orang percaya untuk memberitakan dan menunjukkan kasih-Nya? Keberadaan komunitas yang penuh kasih, kompak, bertumbuh dalam firman dan mempraktekkan firman, saling mendukung dalam kasih satu dengan yang lainnya, akhirnya saudara membawa orang-orang di luar sana tertarik pada kekristenan, dan dikatakan Tuhan pun menambahkan bilangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tiap hari. Saudara, komunitas yang berkualitas nampaknya dapat menjadi sarana untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia, membawa orang untuk setahap lebih maju mengenal Allah di dalam Kristus. Yuk saudara, kita mau sama-sama mengusahakan keberadaan komunitas yang berkualitas ini, dimulai dari keluarga kita, kelompok CG kita, komisi di mana kita melayani sampai komunitas dalam konteks keluarga besar di gereja kita. Lintas komisi, lintas generasi, semua orang dapat saling menerima kelebihan dan kekurangan, tetapi berkomitmen bersama juga untuk saling mendukung dalam proses pertumbuhan. Bukan nyinyir, tapi masukan yang konstruktif dan persuasif. Bukan menjauhi, tapi mendekat dan interaksi untuk bisa saling mengenal. Bukan mau menang sendiri, tapi ngobrol dan membicarakan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Bukan sendiri-sendiri, tetapi sinergi untuk menghadirkan kehendak Allah dan kerajaan-Nya melalui hidup dan pelayanan kita. Niscaya saudara, ketika komunitas berkualitas ada di gereja kita, maka orang di luar sana akan melihat ada Kristus di komunitas ini yang diperlukan bagi seseorang untuk mengalami pertumbuhan secara sehat. Pertanyaannya adalah, emang gampang? Saudara, tidak selalu mudah. Orang ini, orang itu susah diatur. Mulutnya, wes, di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Apalagi ya Pak, saya tahu orangnya tuh mau menang sendiri, pokoknya susah. Saudara, tentu kondisi seperti ini dapat menjadi sebuah realitas di gereja sebagai tempat orang-orang berdosa dibentuk oleh Tuhan. Saudara, gereja bukan surga. Gereja memiliki peran bengkel rohani untuk membawa orang-orang mengalami transformasi. Tetapi mari kita miliki kerendahan hati dan hati yang mau belajar. Masing-masing orang punya kekurangan, tetapi bagaimana kita bisa hadir bukan menolak, menjauhi, tetapi memberikan kesempatan seseorang untuk mengalami pertumbuhan.
Dengan pendampingan yang bersifat intensional, saya meyakini seseorang bisa diubahkan. Dan ketika dapat kita melihat semua yang nyata di gereja, orang-orang diubahkan dan komunitas berkualitas itu tercipta karena Injil menjadi dasar di mana setiap orang berharga di mata Tuhan, dan kita pun dapat saling menemani, saling mendampingi di dalam proses perubahan. Saya tahu bahwa Tuhan akan memakai komunitas yang demikian. Saudara, salam membangun komunitas yang berkualitas sebagai sarana untuk membagikan kasih Allah bagi dunia. Amen. Soli Deo Gloria. God bless you.